Assalamualaikum sobat, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Ketemu lagi kita di channel Uda Andi Saputra. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan manajemen online meeting menggunakan aplikasi Zoom. Video kali ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu terkait tentang bagaimana cara melakukan registrasi dan merancang kelas online menggunakan aplikasi Zoom juga. Dalam hal ini, saya berasumsi bahwasanya sobat semua sudah menginstal aplikasi Zoom di laptop atau komputer masing-masing dan sudah melakukan registrasi atau sudah terdaftar di Zoom. Baik, kita mulai. Untuk pertama, kita membuka aplikasi Zoom terlebih dahulu. Dan setelah itu, kita mulai dengan melakukan sign in. Sign in dengan mengentrikan email dan password yang diperoleh atau didaftarkan pada saat registrasi sebelumnya. Oke, kita sign in dulu. Selanjutnya, kita akan dibawa ke beranda Zoom, ya, ke halaman depan. Lihat di situ ada 4 menu. Yang pertama new meeting, yang kedua join, yang ketiga schedule, dan keempat share screen. Menu-menu ini adalah menu yang kita gunakan untuk masuk atau mulai melakukan kelas online. Kalau kita bertindak sebagai host, saya menyarankan sebaiknya kita atur dulu schedule-nya. Jadi schedule meeting kita atur dulu. Sedangkan kalau kita ingin langsung sebagai peserta meeting atau hanya sebagai peserta, kita bisa langsung klik tombol join. Sedangkan untuk new meeting itu bisa kita gunakan kalau kita memang langsung mengadakan meeting pada saat itu juga. Jadi sebaiknya kita desain dulu atau kita rancang dulu dengan mengklik schedule. Di schedule ini kita harus memasukkan topik. Oke, sekarang saya coba masukkan. Misalnya topiknya mengelola sumber referensi misalnya. Selanjutnya kita atur jadwalnya, kapan meeting akan kita lakukan, tanggal dan jam berapa gitu. Setelah itu kita juga bisa mengatur durasi. Durasi ini kalau versi gratis itu maksimal hanya 40 menit. Sedangkan lebih dari itu kita harus membayar atau akun kita ditingkatkan menjadi akun premium. Selain itu juga ada time zone, requiring meeting, itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ada juga meeting ID, password. Nah ini meeting ID-nya sebaiknya generate automatically saja dipilih. Setelah itu passwordnya sudah ada, sudah ditentukan oleh Zoom. Jadi perlu diingat, meeting ID dan password ini yang akan kita bagikan kepada partisipan sebagai syarat untuk mereka bergabung. Setelah itu juga audio, kita pilih default saja. Kalender tidak usah kita tentukan. Nah ini terakhir advanced option. Ada di situ enable waiting room, ya. Kalau kita aktifkan waiting room, partisipan atau peserta ketika login atau ketika bergabung, mereka akan berada di waiting room terlebih dahulu. Ya, mereka berada di ruang tunggu sampai diaktifkan oleh host. Ada juga ini pengaturan suara dari partisipan. Bisa di sini kalau kita aktifkan mute participant on entry, artinya pada saat mereka bergabung audio mereka itu dimatikan. Kalau enable join before host, artinya sebelum host aktif partisipan sudah diizinkan untuk bergabung terlebih dahulu. Kita biarkan saja ini, kita kosongkan. Baik, setelah itu baru kita klik schedule.
untuk menyelesaikan pengaturan schedule meeting ini. Baik, sekarang setelah kita atur schedule-nya, kita lihat di halaman depan itu sudah ada satu jadwal menunggu, jadwal meeting. Di situ ada topiknya, ada jadwalnya, ada meeting ID. Ingat, meeting ID dan password tadi itu kita kirimkan atau kita berikan kepada partisipan. Untuk memulai meeting atau kuliah online, kita klik tombol start yang ada di samping topik. Baik, halaman meetingnya sudah terbuka. Kita besarkan layarnya. Nah, ini halaman meeting untuk host ya. Kita lihat videonya atau tampilan layarnya masih kosong karena memang videonya belum kita aktifkan. Pada saat baru memulai, untuk melihat partisipan yang bergabung atau peserta, kita klik terlebih dahulu manage partisipan. Oke, sudah kita klik, terlihat di layar ada panel untuk partisipan. Perhatikan di situ sudah ada yang bergabung, yaitu ada 1 atau 2 partisipan yang bergabung. Statusnya masih berada di waiting room, belum diizinkan untuk bergabung. Sebelum kita izinkan bergabung, sebaiknya kita siapkan terlebih dahulu materi yang akan kita sampaikan atau setting di komputer kita. Jadi kita sebagai host atau sebagai pengajar misalnya, kita harus siapkan materinya terlebih dahulu. Misalnya kita akan memaparkan sebuah slide presentasi. Kalau kita ingin memaparkan slide presentasi, kita buka terlebih dahulu di laptop kita PowerPoint-nya. Hal ini saya coba aktifkan PowerPoint. Setelah dibuka, saya coba tampilkan previewnya. Oke, setelah previewnya ditampilkan, baru kita kembali ke aplikasi. Oke, sudah ditampilkan, kita kembali ke aplikasi. Selanjutnya, kita klik share screen untuk mengaktifkan di dalam aplikasi atau di layar Zoom. Di situ ada daftar beberapa layar yang bisa kita share di sini. PowerPoint slideshow tadi itu sudah tampil di situ, sudah ada di daftar, sudah bisa kita pilih. Ada whiteboard juga di situ. Kalau kita ingin menampilkan layar kosong yang akan kita tulis pada saat presentasi atau pada saat kita menjelaskan materi. Nah, sekarang saya milih PowerPoint slideshow karena itu yang akan kita sajikan kepada partisipan. Klik share. Oke. Sekarang di laptop saya yang aktif itu adalah slideshow PowerPoint. Materinya sudah siap. Selanjutnya kita aktifkan partisipan lagi. Kita arahkan mouse ke bagian atas. Di situ ada ID meeting di panel berwarna hijau, kita arahkan ke situ. Kita pilih di situ manage partisipan. Selanjutnya kita aktifkan partisipannya. Partisipan yang berada di waiting room kita aktifkan dengan mengklik admit all atau satu persatu kita admit juga bisa. Kita admit satu persatu. Terlihat di bawah sudah langsung masuk sebagai partisipan meeting dari statusnya yang sebelumnya waiting. Oke, kita close. Oke, setelah partisipan aktif, sekarang kita bisa menjelaskan materi. Bisa kita memulai perkuliahan atau meeting. Ya silahkan sobat semua kalau berkreasi di sini. Teknisnya saya tidak akan jelaskan, tapi ini sebagai contoh saja ya, apa yang ada di layar ini sebagai contoh saja. Jadi apa yang ada di layar itu contoh slide atau contoh materi
yang akan kita sampaikan. Kalau sudah selesai, materi sudah selesai, kita tinggal arahkan ke panel atas. Di situ ada stop share. Kita tinggal klik stop share untuk mengakhiri penyampaian materi. Oke. Setelah materi disampaikan, kita akan coba mengelola chat room. Klik di menu bagian bawah, ada chat di situ. Baik, kita coba kirim pesan. Misalnya kita kirim pesan ke salah satu peserta. Selamat bergabung Ibu Nana misalnya. Oke, itu langsung dibalas. Jadi di situ kita bisa memilih kita mau sampaikan pesan ke seluruh peserta atau partisipan atau ke orang-orang tertentu. Selanjutnya kita perhatikan di panel partisipan, di situ videonya statusnya nonaktif. Jadi gambar video paling kanan itu yang berwarna merah di garis hilang itu bisa kita aktifkan. Begitu juga dengan video dan audio kita. Di sebelah kiri layar bagian bawah itu bisa kita mute atau kita nonaktifkan. Di layar sekarang itu kan masih blank. Untuk mengaktifkan video kita tinggal arahkan mouse-nya ke galeri view yang ada di sudut kanan atas. Tinggal kita klik itu. Selanjutnya partisipan bisa juga kita izinkan mengaktifkan videonya. Kita arahkan ke salah satu partisipan, misalnya untuk partisipan Nana ini, minta dia untuk mengaktifkan videonya dengan mengklik tombol more yang ada di samping namanya itu. Kita klik ask to start video, atau kita ingin meminta seluruh partisipan mengaktifkan video di layar juga bisa. Selanjutnya kita akan coba melakukan setting terhadap tampilan video kita. Caranya kita arahkan ke logo video yang ada di sudut kiri bawah. Di situ ada tanda panah di sebelah kanannya. Kita klik itu. Ya, kita klik video setting. Di situ kita bisa setting video background. Misalnya kalau kita tidak suka dengan tampilan background kita tinggal pilih background yang kita inginkan. Kebetulan di sini di laptop saya sudah ada beberapa buah background. Itu tinggal pilih. Kalau tidak ada, tinggal klik tanda panah yang ada di sudut kanan atas gambar itu untuk menambahkan gambar yang ada di laptop kita. Selain itu, kita juga bisa melakukan setting terhadap tampilan layarnya. Misalnya rasio kameranya bisa juga kita setting. Selain itu, di sini juga ada statistik. Statistik ini menampilkan seberapa besar pemakaian CPU atau pemakaian memori oleh aplikasi ini, baik memori internal maupun memori eksternal. Begitu juga dengan bandwidth. Jadi kalau kita ingin melihat kuota yang kita gunakan untuk meeting online atau kuliah online ini, bisa kita lihat di bandwidth. Seperti itu. Baik, kita close saja terkait dengan setting ini. Kita lihat di layar itu background saya sudah berubah. Walaupun ada bayang-bayangnya itu semua itu karena pengaruh resolusi atau memori laptop ini yang masih terbatas. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk materi ini. Untuk mengakhiri meeting, kita klik tombol end meeting yang ada di sudut kanan bawah. Setelah itu kita pilih end meeting for all. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi saya berikutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.